من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik kepada jalan Islam, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan agama Islam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang, yaitu jalan Islam, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'ala al-mahajjati al-bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih bersih, di mana malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya kecuali orang-orang yang binasa. Hadis ini menegaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, yaitu Al-Quran, kitab hidayah yaitu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW, dalam keadaan dia jelas terang benderang, tidak ada kegelapan padanya, tidak ada keraguan padanya. Tinggal kita hamba-hamba Allah harus terus belajar dan belajar, tafaqquh fid din, semakin mendalami agama Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, agar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada hidayah Islam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari agama Islam dan Sunnahnya semakin mudah kita cerna, semakin mudah kita pahami, semakin kita mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya. Karena tidak semua petunjuk atau apa yang benar yang sampai kepada kita lalu kita pahami dengan benar, lalu kita diberikan hidayah oleh Allah untuk paham bagaimana memahaminya, bagaimana beribadah dengannya, dan bagaimana fiqh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Islam, kepada jalan sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib orang-orang beriman bersungguh-sungguh mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Siang dan malam kita berusaha belajar, baik dengan membaca, dengan mendengarkan kajian, dan mengambil fawaid dari semua apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk kita yakini, pahami, dan kita amalkan. Dan dengan itu kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hidayah. Karena orang tidak mungkin akan mudah mendapatkan hidayah kalau tidak ada kesungguhan, kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada doa, dan seterusnya. Oleh karena itu kita kalau ingin ditolong oleh Allah dengan kita diberikan taufik dan hidayah kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita harus berikhtiar bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membelanya, mencintainya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kalian. Ayat ini menegaskan bahwasanya kita harus berikhtiar, bersungguh-sungguh, berusaha dan melangkah untuk membela agama Allah. Tidak boleh kita berdiam diri, baik itu dengan hati kita, baik itu dengan langkah kita, dengan sikap kita, menolong agama Allah. Dan itu semuanya kebaikannya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalianlah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan ibadah kita kepada Allah, kita butuh dengan salat kita kepada Allah, kita butuh dengan siam, puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan rusak dan hancur jauh dari Allah, tidak mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ibadah ini penting. Dan yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan fiqh kita beribadah atau pemahaman kita yang lurus di dalam beribadah kepada Allah, yaitu kita memperhatikan dua sisi besar. Pertama adalah fiqh di dalam ibadah, dalam artian ilmu yang berkaitan dengan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara kita melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan oleh Allah. Kita mengetahui ilmunya, kita mengetahui sifatnya, kita mengetahui tata caranya. Setelah akidah yang kita yakini, setelah tauhid yang kita yakini, setelah keyakinan kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan, sisi pertama yang besar adalah mengilmuinya. Kita ilmui ibadah tersebut, bagaimana tata caranya, bagaimana sifatnya, seperti bagaimana kita salat, sifat salat Nabi SAW. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita diperintahkan di dalam hadis yang sahih ini oleh Rasulullah SAW agar kita salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Dan itu menuntut kita untuk bersungguh-sungguh mengetahui tata cara salat Rasulullah SAW, sifat salat Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang diajarkan para sahabat kepada para tabi'in. Dan itu dinukil
di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sifatnya dinukil oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, gerakannya, tata caranya, dan ini mengharuskan kita untuk mencari tahu dan bersungguh-sungguh untuk belajar, karena salat ini adalah yang paling asasi dari agama ini, rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Setelah seorang hamba mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Setelah ikrar ini, rukun yang kedua adalah yang berkaitan dengan kewajiban salat 5 waktu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan itu diwarisi sifat salat Nabi ini dari Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, kemudian para tabi'in, kemudian diwariskan oleh tabi'in, kemudian ulama-ulama seterusnya, dan itu terbukukan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan para ulama kita menuliskan tentang tata cara dan sifat salat tersebut di dalam kitab-kitab mereka dengan dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW dan sebelumnya dari Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana cara kita ibadah, siyam, juga diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Kemudian bagaimana kita berzakat, kemudian bagaimana kita berhaji dan seterusnya. Itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi arkanul Islam yang Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang masyhur, beliau datang seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mengajarkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya dia tadi, laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian, mengajarkan arkanul Islam, mengajarkan arkanul iman, mengajarkan tentang ihsan, mengajarkan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Jadi sisi yang pertama adalah kita mempelajari ilmu tentang tata cara ibadah itu. Kemudian yang kedua, kalau kita sebatas hanya mengetahui secara ilmu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berhaji dan seterusnya, maka perlu kita tahu bagaimana hakikat kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tahu hanya fiqh dalam artian teori dan tata cara kita beribadah, tapi tidak disertai dengan keyakinan kita tentang ibadah, kemudian niat kita, kemudian hati kita yang berkaitan dengan ibadah dan fiqh kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan motivasi dan yang lainnya, maka ibadah yang kita lakukan itu dia akan menjadi ibadah sekedar ritual zahir, dan dia akan menjadi ibadah yang hambar kita rasakan, tidak kita rasakan seperti yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Waliyadu billah, orang salat lalu dia tidak merasakan khusyuknya salat. Orang beribadah kepada Allah dan tahu tentang surga dan neraka bahwa dia hak, tetapi surga dan neraka itu tidak menjadikan dia semakin bertambah iman kepada Allah. Dia tidak semakin rindu kepada surga.
dia tidak merasa takut terhadap api neraka, dan dia hanya mengetahui tentang hal-hal yang gaib itu sekedar untuk pengetahuan, sehingga itu tidak menjadikan dia beribadah kepada Allah dengan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ini sangat penting. Jadi fiqh kita beribadah, menempatkan setiap ibadah dalam hati kita, dalam prioritas kita atau aulawiyat kita di dalam ibadah sangat penting. Jangan sampai kita bersemangat ibadah kepada hal-hal yang mustahab dari ibadah, dan itu sangat dianjurkan, lalu kita mengabaikan kewajiban-kewajiban dari ibadah itu sendiri, artinya ibadah-ibadah yang wajib. Oleh itu para ulama mengatakan, barang siapa memperhatikan ibadah sunnahnya, ibadah mustahabnya, lalu dia mengabaikan ibadah-ibadah yang fardu, maka dia seorang yang maghrur, seorang yang tertipu. Jangan sampai fenomena masing-masing kita lalu bersemangat dan melakukan ibadah-ibadah yang dia mustahab atau fadail, dan itu sangat dianjurkan, sangat kita didorong oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat semangat di dalam melakukan ibadah tanpa membedakan dia itu wajib ataupun dia mustahab. Tetapi tetap kita harus sadari bahwasanya ibadah yang wajib itu punya kedudukan, ibadah yang mustahabbah itu juga punya kedudukan, dan tidak boleh kita samakan derajat satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena sebagian kita kadang-kadang memperhatikan fadail dari ibadah-ibadah mustahab tertentu, tetapi mereka mengabaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan memperhatikan yang paling wajib. Tidak ada yang lebih wajib di atasnya daripada sikap kita di dalam ibadah kepada Allah, yaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan keyakinan. Jangan sholat kita perhatikan, tetapi akidah kita tidak perhatikan, tauhid kita tidak kita perhatikan. Bahaya-bahaya kesyirikan yang bisa merusak ibadah kita tidak kita indahkan, tidak kita khawatir dan juga berhati-hati daripadanya. Karena maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang utama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Imam Ibn Katsir mengatakan liya'budun liwahhidun, agar mereka beribadah kepadaku, kata beliau liwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ini yang paling asasi. Oleh karena itu sebanyak apapun orang itu beribadah kepada Allah, tapi dia tidak berhati-hati dengan bahaya kesyirikan, maka ibadah yang dia lakukan itu bisa menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh dalam kesyirikan yang besar, atau ibadah yang dia lakukan masuk ke dalamnya kesyirikan yang kecil seperti riya, maka dia bisa menghanguskan ibadah itu sendiri. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai hamba Allah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti kita sebutkan, bahwasanya ketika kita beribadah menghambakan diri kepada Allah, harus kita tanamkan di dalam hati kita dan merasa bahwasanya kita hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita yang fakir kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita.
andaikan semua orang di muka bumi ini, jin dan manusia, beribadah kepada Allah, tidak ada yang ingkar kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan semua orang di muka bumi ini ingkar, tidak ibadah kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun kemahasempurnaan Allah, dan Allah tidak butuh ibadah kita. Kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita salat, ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, ketika kita beramal saleh, kita terus ingatkan hati kita bahwa kita yang butuh kepada ketaatan ini. Kita butuh selamat di akhirat kelak. Kita butuh selamat dari azab kubur. Kita butuh selamat dari azab api neraka. Kita butuh selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ingatkan diri kita. Karena hawa nafsu kita, syaitan yang terus mengintai, terus akan berusaha menjerumuskan kita bahwasanya tanpa terasa, waliyadzubillah, kita merasa bahwasanya ibadah itu tanpa kita sadar seakan-akan Allah membutuhkannya. Padahal Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita yang fakir kepada Allah. Kita yang fuqara ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah ketaatan, maka itu semata minnah, anugerah pemberian dari Allah. Bukan karena ilmu kita, bukan karena harta kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan di dalam Al-Quran kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka memiliki kekuasaan di puncak kekuasaannya. Mereka memiliki kekayaan di puncak kekayaannya. Mereka memiliki kekuatan di puncak kekuatannya. Semuanya mereka tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah hancurkan mereka. Dan tidak bermanfaat semua kekuatan mereka. Tidak bermanfaat semua kekuasaan mereka seperti Fir'aun, dan tidak bermanfaat harta benda mereka seperti Qarun. Allah tenggelamkan dia bersama harta bendanya. Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan orang yang tadinya di atas hidayah lalu Allah sesatkan. Waliyadzubillah. Orang yang tadinya tersesat, menyimpang, Allah Maha Kuasa jadikan dia dapat hidayah. Dan yang harus kita ingatkan diri kita setiap saat, bahwa kita tidak akan pernah memberikan Allah sedikit pun manfaat dari ibadah kita. Kitalah yang mendapatkan manfaat dari ibadah kita kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, innakum lan tadurruni atau lan tanfa'uni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa memudaratkan aku atau menyampaikan kepada aku mudarat sedikit pun, lalu kalian mampu memudaratkan aku. Tapi sebaliknya Allah Maha Kuasa, yang Dia Maha Kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah Maha Kuasa menjadikan kita yang tadinya di atas kebaikan, kemudian kita wal'iyadzubillah mendapatkan mudarat darinya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa menyampaikan manfaat sedikit pun kepada aku, kepada Allah, kemudian kalian akan memberikan manfaat kepada aku. Dan yang harus kita sadari, sehingga kita itu akan merasa bahwa kita itu hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah. Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, Dia maha segala-galanya.
Kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk ibadah atau untuk taat atau untuk amal saleh, maka itu tidak sebanding, sesempurna apapun kita merasa melakukannya, tidak sebanding dengan balasan Allah kalau kita dibalas oleh Allah dengan surganya. Andaikan semua hamba Allah ini beribadah dengan sempurna dari awal sampai akhir hidupnya, tidak sebanding dengan balasan Allah dengan surganya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perniagaan Allah itu adalah sangat mahal, dan ketahuilah bahwasanya perniagaan Allah itu adalah surganya. Surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan kita meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan agar Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk umat Islam yang bersyahadat tentang keesaan Allah dan bersyahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam benak atau pikiran sedikit. Bagaimanapun orang melihat keindahan, kemewahan di muka bumi ini dari dunia, tidak akan pernah sampai kepada apa yang Allah janjikan dari surganya. Demikian juga apa yang kita dengar, bahkan apa yang terlintas di pikiran kita. Bahkan walaupun orang berkhayal setinggi apapun khayalannya tentang keindahan, tentang kenikmatan, tentang kemewahan di dunia ini, lalu dia mau bandingkan dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan dari surganya kepada orang-orang beriman, itu sama sekali tidak akan pernah sampai pada hakikat apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, yaitu di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita harus semakin sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu sangat sedikit dibandingkan dengan balasan Allah, sehingga kita tetap bersemangat dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Kemudian juga di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepadanya, kita harus dahulukan Allah dari segalanya. Tidak boleh ada kita utamakan siapapun itu dari Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus menjadi keyakinan. Karena kalau kita tidak masukkan ke dalam keyakinan kita bahwa Allah yang harus kita utamakan dari segalanya, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berhenti di tengah jalan di dalam ibadah kepada Allah. Kita binasa wal'iyadzubillah di tengah jalan sebelum kita sampai kepada apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kewajiban. Kita akan mudah wal'iyadzubillah tergoda, terfitnah dengan apapun di muka bumi ini dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya, lebih utama dari apapun yang di muka bumi ini, maka Allah akan berikan kita taufik untuk beribadah yang benar, dan kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kalaupun seorang hamba berhadapan antara harus memilih antara jalan Allah dan pilihan orang tuanya, maka wajib dia tinggalkan pilihan orang tuanya itu, walaupun dia mencintainya secara fitrah, dan dia memilih apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Diuji oleh orang tua yang tidak beriman, tetapi mereka tetap
menghormati, memuliakan kedua orang tuanya, tetapi tetap mereka itu mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan jikalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh, dipakai kata-kata jahada, mujahadah, dia betul-betul sungguh-sungguh dengan intimidasi, dengan ancaman, dengan kelembutan supaya dia menyimpang dari jalan Allah, supaya dia mengikuti orang tuanya yang tidak berjalan di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, tidak di atas keimanan, bahkan justru di atas kesyirikan atau kekufuran. Allah katakan, wa in jahadaka, dan kalau kedua orang tuamu bersungguh-sungguh ala an tusyrika bi, untuk engkau berbuat syirik kepadaku, kepada Allah. Jadi kalau dia bersungguh-sungguh untuk waliyadzubillah menyesatkan kita, menyimpangkan kita dari jalan iman kepada jalan kesyirikan, kepada jalan penyimpangan secara umum, ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka tidak boleh engkau taati keduanya, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu, bermuamalahlah dengan kedua orang tuamu dengan muamalah yang baik di dunia ini, dengan muamalah yang baik. Artinya kalau kita diuji oleh Allah, berada pada pilihan harus memilih antara orang tua kita yang kita wajib berbakti kepada keduanya, kita wajib memuliakannya, wajib kita menyayanginya, tidak boleh kita membencinya, tidak boleh kita berbuat kasar kepadanya, tapi dia memilih jalan selain jalan Allah, maka kita wajib mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita analogikan ini, kita kiaskan kepada orang-orang di bawahnya, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, entah itu teman-teman kita. Jangan kita rusak, meninggalkan jalan Allah karena teman-teman kita. Oleh karena itu kita harus cari teman. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Kalau kita ingin selamat, maka kita berteman dengan orang-orang soleh. Kecuali kita datangi orang-orang yang mungkin diuji oleh Allah dengan maksiat, dengan keburukan, tidak mau taat, tidak melakukan kewajiban, lalu kita datangi untuk kita dakwah. Itu pun kita dengan merasa aman bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan keburukannya. Jangan sampai kita ingin hidayah bagi orang lain lalu kita terpengaruh dengan keburukan yang ada pada dirinya. Kita harus berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pertama diri kita sendiri, lalu kita jaga keluarga kita dengan taklim, dengan berilmu, dengan belajar, dengan berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan pilihan tadi, antara Allah dengan jalan keimanan yang Allah bentangkan, kemudian orang tua kita yang mau mengajak kepada keburukan, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, maka tetap kita bergaul dengan orang tua kita dengan cara yang baik, dengan sopan, tetap menunaikan kewajiban kita kepadanya, tapi tidak boleh kita ikuti jalannya yang dia bukan jalan Islam, bukan jalan keimanan, dan seterusnya. Kemudian juga di dalam kita ibadah itu, hendaklah kita selalu merasa, kita sebutkan juga sebelumnya, bahwa apa yang kita lakukan dari ibadah itu
belum sempurna, dan terus kita berusaha menambah kesempurnaan ibadah kita, baik itu ilmunya, semangat kita, dan apapun yang akan menghalangi kita dari jalan Allah dan ibadah kepada Allah, maka kita berusaha jauhkan diri kita dari jalan tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita itu kalau beribadah harus betul-betul bersungguh-sungguh, semangat beribadah, dan kita selalu merasa bahwasanya ibadah kita ini masih kurang, sehingga kita terus bersemangat untuk menambah, terus bersemangat untuk lebih tahu, lebih berilmu, lebih mendalam ilmu dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan asal-asalan, tapi dengan kesungguhan, dengan semangat. Karena agama ini adalah jid, kesungguhan, bukan hazal, bukan abas, bukan permainan, bukan candaan, bukan kesia-siaan. Ibadah kita kepada Allah ketika kita menghamba sebagai hamba Allah, di mata kita orang beriman, ketika kita ditutup usia kita oleh Allah di dunia ini, tidak ada pilihan kita kecuali kita ke surga atau kita ke neraka. Sehingga kita tidak bersenda gurau atau tidak bermain-main dengan ibadah kepada Allah, tapi bersungguh-sungguh. Dan ini bukan berarti orang meninggalkan kesenangan yang mubah, kebaikan-kebaikan dunia yang dihalalkan, tapi jangan sampai melupakan kita dan menjadi fitnah bagi kita untuk kita berjalan di dalam ibadah kepada Allah. Karena itu semua ujian. Kemudahan itu adalah ujian, kesulitan itu ujian, kekayaan itu ujian, kefakiran itu juga ujian, kesedihan itu ujian, kesenangan itu juga ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, dengan harta benda, dengan kesenangan, dengan kesulitan, sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan ayat Quran yang kita sebutkan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar apa? Ibadah. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Ini kan sungguh-sungguh. Beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. An yuta'a fala yu'sa. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati, tidak ditentang. Wa yudhkara wa la yunsa. Wa yudhkara wa la yunsa. Dan kita terus ingat Allah, dengan Allah terus diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkara fala yukfara. Dan juga dengan disyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dikufuri. Beliau mengatakan bertakwa dengan sungguh-sungguh itu 3 hal besar. Pertama, taat kepada Allah dan tidak menentangnya, baik yang besar atau yang kecil. Dan itu bermula dari keyakinan kita. Kita yakini bahwasanya ketika kita ibadah kepada Allah, kita ini sudah bertekad, bersaksi bahwasanya kita akan taat kepada Allah dengan persaksian 2 kalimat syahadat kita bahwa kita taat kepada Allah.
dan tidak akan menentangnya. Kalaupun kemudian kita bersalah, kita berdosa, segera kita beristighfar, segera kita taubat kepada Allah, karena kita manusia tempat salah dan dosa, karena kita tidak sempurna. Segera kita kembali kepada Allah. Tapi kita wajib memiliki keyakinan bahwa kita diperintahkan takwa dengan sebenarnya, yaitu dengan taat kepada Allah dan tidak menyelisihinya, tidak menentangnya. An yuta'a fala yu'sa, dia ditaati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimaksiati. Wa yudhkara wa la yunsa, dan selalu diingat. Jangan kita lebih ingat yang lain. Kita ini ingin jaya seperti para sahabat dan tabi'in jaya dulu, dimenangkan oleh Allah, dimudahkan urusannya, walaupun sebanyak apapun ujian mereka, mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita berbeda dengan mereka. Mereka lebih banyak mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, sementara kita jarang berzikir kepada Allah atau kurang berzikir kepada Allah dan justru banyak melupakan Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin ibadah kita benar, kita lihat masing-masing diri kita. Apakah kita banyak berzikir kepada Allah? Apakah kita justru sebaliknya banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal wal iyad billah, berzikir yang jarang atau jarang berzikir itu di antara sifat-sifat wal iyad billah orang-orang munafikin. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang mereka, wal iyad billah, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jikalau mereka berdiri untuk melakukan salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka riya kepada manusia dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan ini yang kita harus jaga. Dan ketika kita katakan ini, kita tidak ada jaminan dan bisa menjamin diri kita untuk tetap taat dan tidak maksiat kepada Allah, atau selalu zikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Tapi ini batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin jaya seperti para sahabat, para tabi'in, seperti yang Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman seperti kalian para sahabat beriman, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan hidayah kepada tauhid, dia beriman seperti berimannya para sahabat. Kalau mereka ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan di dalam ibadah ini, khusyuk di dalam ibadah, tenang ketika beribadah, salat atau ibadah yang lainnya, maka dia lakukan ibadah, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu seperti mereka para sahabat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian beliau mengatakan, wa yushkara fala yukfara. Allah itu wajib disyukuri dan tidak boleh kita kufuri, tidak boleh dikufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah bagi kalian. Ya, nikmat Allah, iman, Islam. Semakin kita bersyukur dengan ibadah yang sudah kita dimudahkan oleh Allah, kita syukuri, kita bisa zikir, kita syukuri bisa baca Quran setiap hari, kita syukuri bahwasanya kita bisa menuntut ilmu. Banyak orang-orang tidak pernah mendengar ilmu. Allah akan tambahkan kita keyakinan terhadap ilmu, kenikmatan di dalam ilmu, kenikmatan di dalam berzikir, kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan semangat dari satu ilmu yang kita dapat menjadi dua ilmu. Tapi kita betul-betul harus sadari itu semua minnah, pemberian, kemudahan dari Allah.
kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah. Semua itu pertolongan Allah, bukan karena ilmu kita semata. Seorang hamba bisa saja memiliki ilmu yang banyak tentang Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk meyakini dan mengamalkan apa yang dia sudah ilmui dari Quran dan Sunnah. Wal'iyadu billah, dia disesatkan di atas ilmunya. Wal'iyadu billah. Itu dulu para sahabat, takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka diberikan ilmu yang tinggi. Dan ilmu itu semakin diberi seseorang ilmu yang bermanfaat, la yaziduhum illa khasyah, justru itu akan menambahkan mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin bertambah ilmu kita, seharusnya semakin menambahkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin jaya seperti kita baca sejarah jayanya para sahabat, tidak ada jalan kecuali jalan para sahabat. Dan itu yang harus kita cari. Karena perbincangan manusia sebanyak apapun, sepakar apapun dia dikatakan, kalau dia tidak berkaca dan kembali kepada manhajnya para sahabat, kita orang-orang beriman wajib meyakini seindah apapun perkataan itu tidak akan menjadikan kita jaya di sisi Allah, jaya di dunia seperti jaya yang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita meyakini dan merasa bahwasanya tidak semua orang diberikan hidayah kepada Islam. Tidak semua orang diberikan hidayah kepada sunnah. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk ibadah. Sehingga kita ketika hadir ini, kita betul-betul bersyukur kepada Allah bahwa Allah memilih kita. Bukan karena ilmu kita. Banyak orang-orang yang lebih alim, dan bahkan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW dari kaum kufar Quraisy itu, mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpandang, memahami apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Al-Quran, dan memahami bahasa Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan kepada mereka dari sunnahnya. Dan mereka orang-orang cerdas, orang-orang terpandang, tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur, yang beriman, yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar bahwasanya kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bersyukur bahwa Allah mudahkan kita, pilihkan kita, dan itu semata minnah, pemberian dari Allah dan pertolongan dari Allah. Bukan karena ilmu kita, bukan karena kekayaan kita. Banyak orang-orang kaya tetapi tidak diberikan taufik untuk taat kepada Allah, tidak diberikan taufik untuk berzakat, tidak diberikan taufik untuk bersedekah, tidak diberikan taufik derma kepada keluarganya, kepada sesamanya, kepada orang lain. Walaupun hartanya bertumpuk-tumpuk, justru hartanya itu menjadikan dia tambah bakhil. Waliyadzubillah. Banyak orang yang dia mengetahui fiqh tentang ibadah kepada Allah, salat, puasa dan sebagainya, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Maka itu ketika kita sadar bahwa yang diberikan taufik ibadah kepada Allah itu sedikit, lalu kita lihat kepada diri kita bahwa kita dimudahkan beribadah oleh Allah, terasa ringan kita rasakan ketaatan yang kita tahu dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah berikan kita hidayah kepada amal, bukan hanya paham saja, bukan hanya sekedar kita ilmui saja, bukan semata sebagai keyakinan saja, tetapi Allah mudahkan kita untuk
beramal. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah tolong kita dimudahkan untuk ibadah dan beramal. Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Ini penegasan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat ibadah sedikit pun. Tidak bisa hanya berzikir misalnya subhanallah walhamdulillah, tidak bisa kita ucapkan. Kita kadang-kadang dilupakan, dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua itu tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk mengingat Engkau, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada Engkau, wa husna ibadatika, dan beribadah yang benar, yang baik kepada Engkau. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Dan semua apa yang kita dimudahkan oleh Allah, semua itu fadl, minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Andaikan bukan karunia dari Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kita akan mudah digoda oleh syaitan. Dan syaitan itu, iblis itu, dia sudah menyatakan dan berjanji kepada Allah setelah dia ditetapkan sesat, bahwa dia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau tanpa fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kita waliyadzubillah akan menjadi pengikut syaitan. Kita tahu syaitan itu musuh kita, tapi kita tidak jadikan dia sebagai musuh. Kita tahu dan kita ikrarkan dengan lisan kita bahwa iblis dan syaitan itu musuh besar kita, tapi amalan perbuatan kita justru menunjukkan kita bersahabat waliyadzubillah dengan syaitan dan iblis. Waliyadzubillah. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman. Mereka itu memperbincangkan seakan-akan, artinya kalau mereka dapat Islam, dapat hidayah, masuk dalam Islam, bahwa itu manfaat bagi Islam. Dan ini godaan syaitan, dan ini juga godaan hawa nafsu kita. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah membantu orang lain, menolong agama Allah dengan ilmu kita, dengan harta kita, jangan jadikan sebagai perbincangan atau minnah, seakan-akan kalau tanpa kita, tanpa ilmu kita, orang-orang akan tersesat. Tanpa kita berdakwah, orang-orang akan tidak mengetahui yang hak. Tanpa kita, orang-orang miskin itu tidak akan ada yang membantunya dengan harta kita. Tidak boleh ada man. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, dan juga dengan menyakiti orang-orang yang diberikan. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka menyebut-nyebut, artinya mereka mau masuk Islam secara zahir, orang-orang munafikin dan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, bahwasanya mereka telah masuk Islam. Disebutkan kepada Nabi bahwasanya mereka masuk Islam, menjadi pembela Islam dan sebagainya. Seakan-akan tanpa mereka Islam ini tidak akan dimenangkan. Oleh karena itu, kalau Allah berikan kita taufik sekecil apapun atau besar, bahwa kita dimudahkan menolong agama Allah ini, maka itu semua minnah, fadl, karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan semata karena ilmu kita, bukan semata karena fisik, kekuasaan dan kekuatan kita,
bukan semata dengan harta kita. Karena Allah memperlihatkan tidak sedikit orang dia memiliki ilmu yang banyak, tapi dia tidak menolong agama Allah dengan ilmunya. Bahkan mungkin memutarbalikkan kebenaran, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Dallu ala ilmihim, mereka tersesat di atas keilmuan mereka. Demikian juga tidak sedikit orang yang hartanya banyak, bukannya kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah dengan hartanya, dia berjuang, dia infakkan di jalan Allah dalam keridhaan Allah, justru wal iyad billah dia menginfakkan hartanya untuk memusuhi dan memerangi orang-orang yang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Dan andaikan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan dapat hidayah. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bahkan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan minnah, memberikan anugerah kepada kalian, kepada keimanan, jikalau kalian betul-betul orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya, karena itu para sahabat itu mengatakan, walau Allah ma hadaina wala sallaina. Andaikan bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa sholat. Maka itu semua ini minnah dari Allah yang wajib kita syukuri dan kita sadari. Dan jangan kita merasa seakan-akan kalau tanpa kita semua ini tidak akan terjadi dari kebaikan, kebenaran dan sebagainya. Kalau kita tinggalkan yang benar itu, Allah pasti gantikan dengan yang lain. Pasti Allah gantikan dengan yang lain. Kemudian yang perlu kita ketahui juga di dalam kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tadi sebutkan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Sampai sebagian para ulama menulis kitab khusus tentang talbis iblis, talbis syaitan, pemakaian syaitan, tipu daya syaitan. Bagaimana jebakan-jebakan syaitan menyesatkan kita, menjauhkan kita dari kebenaran. Ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, ketika kita digoda kepada sesuatu yang mungkin kita rasakan sedikit bahwa itu keluar dari yang benar, maka ketahuilah kalau kita biarkan itu dan kita tidak kembali, kita akan semakin terhanyut untuk meninggalkan kebenaran, akan dibawa oleh syaitan waliyadzubillah kepada jalannya. Kalau tidak ada di dunia ini kecuali Hizbullah, tentara Allah, orang-orang mengikuti Allah, atau Hizbus syaitan, atau dia menjadi pengikut syaitan. Dan syaitan itu asalnya tipu dayanya lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Hakikatnya dia lemah. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim, beliau mengatakan bahwasanya tipu daya syaitan itu lemah. Tidak punya kekuatan. Tetapi dia bisa menguasai kita, syaitan ini, karena kita sebagai hamba Allah sedang pada titik lemah. Bukan karena syaitan itu kuat, tetapi kita yang sedang melemah lalu kemudian ditundukkan oleh syaitan. Allah menyatakan di dalam surah Yusuf, Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Tidak boleh kita bersahabat dengan syaitan, baik dengan keyakinan kita, dengan ikrar lisan kita, bahkan dengan perbuatan kita. Ketika kita jatuh dalam jaring kesesatan syaitan, kita harus cepat sadar bahwa ini jalan syaitan, lalu kita tinggal, kita taubat, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan, iblis itu sudah berjanji
sudah berikrar di hadapan Allah, begitu Allah tetapkan dia akan tersesat dan menjadi penghuni neraka, dia sudah mengatakan kepada Allah, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, dengan keperkasaan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, nescaya aku akan pasti menyesatkan, menggelincirkan mereka secara keseluruhan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang tulus, yang ikhlas, yang bertauhid, yang ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini janji iblis, ya. Jadi dia akan berusaha terus menyesatkan kita dari kita meninggalkan kewajiban, kemudian tidak bisa kita meninggalkan kewajiban dan tidak bisa digoda kita tinggalkan hal-hal yang sunnah dan fadail, ya, atau kita sebelumnya dijatuhkan ke dalam hal yang diharamkan olehnya, dan seterusnya, ya, digoda oleh syaitan, sampai syaitan itu menggoda bahkan pada pilihan kita. Kalau ini misalnya dua-duanya sunnah, dua-duanya mustahab, keutamaan, tapi ada yang lebih utama, syaitan masih sempat menggoda supaya kita tidak mengambil yang lebih apa? Lebih utama. Kemudian yang perlu kita juga perhatikan di dalam ibadah ini adalah konsisten dan istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tetapi terus. Seperti disebutkan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Beliau Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, beliau mengatakan, qala adwamuhu wa in qalla, yaitu amalan yang terus walaupun dia sedikit, dan amalan itu walaupun sedikit yang kita dimudahkan oleh Allah, segerakan, karena amalan itu akan menarik, amal yang soleh itu akan menarik kepada amal soleh yang lain. Sama dengan keburukan, jangan kita anggap sedikit, sedikit. Kalau kita lakukan keburukan itu bisa membawa kepada keburukan yang lain. Para salaf mengatakan, al-hasanat tajurrul hasanat, was-sayyi'at tajurru as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menarik kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Keburukan juga akan menarik kepada keburukan-keburukan yang lain. Jadi kita memang di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan banyak ujian, ya. Ujian dalam agama, ujian menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ujian dengan keluarga kita, ujian dengan tetangga kita, ujian dengan masyarakat kita, ujian dengan dunia yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kesedihan, ujian kebahagiaan, semua itu ujian. Semua itu ujian. Dan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada akan orang yang selamat kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, beliau Ummul Mukminin pernah ditanya tentang amalan-amalan Rasulullah SAW, tentang ibadah Rasulullah SAW. Kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Pernah beliau ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang amalan ibadah Rasulullah SAW. Apakah beliau mengkhususkan saat-saat atau waktu tertentu atau hari-hari tertentu? Beliau mengatakan, kana amaluhu dinan. Beliau amalan Rasulullah SAW itu rutin, konsisten, walaupun dia sedikit. Seperti yang kita sebutkan pada hadis sebelumnya, hadis Ummul Mukminin juga,
Kemudian beliau mengatakan, wa ayyukum yastati'u ma kana yastati'uhu Rasulullah SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW yastati'. Siapa dari kalian yang bisa seperti Nabi Muhammad SAW melakukan seperti apa yang dia lakukan? Tidak ada. Tapi kita dengan menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai teladan, tetap kembali kepada beliau, belajar tentang sunnahnya, insyaallah ta'ala kita akan diberikan taufik oleh Allah kepada hidayah. Oleh karena itu kita berusaha jaga konsisten dengan amalan yang kita sudah lakukan. Ya. Jangan kita beribadah sekali-kali lalu setelah kita hilang. Ya. Terutama di bulan Ramadan ini, betul-betul juga Ramadan ini bulan tarbiyah untuk kita menambah ibadah, untuk mengingatkan kita, karena seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, syaitan dibelenggu. Kebaikan banyak, keberkahan banyak di bulan ini. Kesempatan orang untuk taat itu banyak, beramal itu banyak. Maka itu kesempatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa di antara manfaat besar kita itu rutin ibadah, konsisten dengan ibadah walaupun sedikit, kita jaga ibadah yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, menuntut ilmu dan sebagainya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku fardukan. Jadi menunjukkan bahwasanya kita pertama-utamakan adalah ibadah-ibadah fardu. Nah, itu juga yang berkaitan dengan hak. Ya. Para ulama kita sering menyebutkan, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita bersemangat ibadah dan lebih memperbanyak ibadah karena keutamaannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, dibandingkan pada bulan-bulan dan musim-musim yang lain, baik yang berkaitan dengan ketaatan yang fardu atau ketaatan yang sunnah. Tapi juga kita harus memiliki fiqh di dalam masalah ini. Jangan sampai semangat kita beribadah kepada Allah lalu kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan manusia. Itu penting. Kalau kita pernah sebutkan atau para ulama kita menyebutkan, dulu mereka bersungguh-sungguh ketika masuk bulan Ramadan. Sebelum Ramadan, apapun yang akan menyibukkan mereka dengan Ramadan, mereka berusaha apa? Selesaikan. Kalau ada zakat yang belum ditunaikan di bulan Sya'ban, atau apa saja yang berkaitan dengan kesibukan baik hak dan dunia. Tetapi kalaupun kita ada hak yang berkaitan dengan orang lain, atau kewajiban kita kepada orang lain atau kepada Allah yang tentu lebih wajib kita utamakan, bahkan di bulan Ramadan ini tidak boleh dikalahkan dengan semangat kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah lalu kita mengabaikan hak-hak yang wajib. Dulu para ulama kita, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan ulama yang lain ditanya, bagaimana hukumnya seseorang yang dia punya kewajiban antara manusia, misalnya kerjaan, ya, dia wajib harus hadir karena ini berkaitan dengan kerjaan, entah itu di kantor-kantor pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan kewajiban dia dengan sesama makhluk. Ada orang yang mau i'tikaf di Masjidil Haram di Makkah, dan itu sunnah, tapi dengan mengorbankan kewajiban dia antara apa? Makhluk. Atau dia punya orang tua, ibu atau bapak yang tidak akan ada orang yang akan mengurusnya kalau dia tinggalkan. Bagaimana? Kata mereka para ulama kita, tunaikan kewajiban kalian. Tunaikan kewajiban kalian.
Ya, jangan mendahulukan, walaupun itu keutamaannya besar. Keutamaan orang i'tikaf di Masjidil Haram, sholat bahkan di Masjidil Haram luar biasa. 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Tapi jangan sampai mengabaikan kewajiban. Dan ini juga fit di dalam apa? Ibadah. Tapi juga jangan jadikan alasan. Ya, jangan jadikan alasan. Ya, mau ngaji, oh ini ada urusan sama istri, oh ini ada urusan sama anak. Ya kita tertibkan. Istri itu harus dia tahu kapan kita akan menuntut ilmu, kapan kita akan menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan hak kita. Tidak boleh kita menghancurkan diri kita itu karena urusan istri, karena urusan apa? Anak. Bahkan disebutkan bahkan urusan orang tua kita yang lebih wajib daripada urusan istri dan anak kita, apalagi urusan teman kita. Jangan juga kita mengurus urusan yang tidak lebih wajib dibandingkan dengan yang wajib. Dan ini juga di dalam ibadah. Jangan orang mau ibadah kesana kemari dan sebagainya, atau bahkan menuntut ilmu, lalu kewajiban yang dia kewajiban fardhi, kewajiban pribadi dia yang berkaitan dengan Allah atau yang berkaitan dengan hak manusia, lalu dia abaikan. Tapi juga perhatikan, kadang-kadang jadi celah syaitan juga, ya. Kewajiban-kewajiban kepada hak manusia ini menjadikan kita akhirnya melalaikan kewajiban kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita harus ajak bersama keluarga kita, orang tua kita, supaya beribadah kepada Allah bersama-sama. Rasulullah SAW dulu, beliau kalau sudah 10 terakhir, disebutkan oleh para sahabat, idza dakhala al-ashr al-awakhir, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Dulu Rasulullah SAW kalau masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang, masih lebih bersemangat lagi, ibadah. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya, dan kemudian juga beliau membangunkan keluarga. Dan itu pun dengan kemampuan mereka, jangan kita paksakan. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW dulu kalau beliau salat, masya Allah beliau salat. Diceritakan oleh Ummul Mukminin panjangnya, baiknya sifat salatnya, khusyuknya. Kemudian beliau begitu menjelang selesai, dan Ummul Mukminin Aisyah itu tidur, bahkan dia melintang tidur di hadapan beliau. Sebutkan di dalam hadis sahih di Sahih Muslim atau yang lainnya. Jadi beliau kalau mau sujud, Rasulullah SAW, ya, yang tadinya beliau melintangkan di depan tempat sujudnya kaki beliau, maka beliau tekukkan supaya memberikan tempat sujud bagi Rasulullah SAW. Kalau beliau berdiri, dia rentangkan karena rumah beliau kecil. Dan beliau Rasulullah SAW begitu dekat mau witir, beliau bangunkan Aisyah. Beliau perintahkan istrinya untuk salat witir. Jadi tetap diajak ibadah sesuai kemampuan dia, tapi juga tidak dipaksakan. Jangan terlalu merasa idealis, misalnya harus salat. Kalau tidak salat ada ancamannya, misalnya suruh istri dia, biarkan tidur. Ya, boleh jadi istri-istri kita itu lebih banyak pahalanya dari kita. Dia ngurus urusan kita dan sebagainya. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sampai mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan tahun lalu sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan karena sibuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba masing-masing kita kalau lihat begitu sibuknya istri kita tentang yang berkaitan dengan urusan kita, ya, dan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau satu kita lakukan dari puluhan mungkin yang dilakukan oleh mereka, kita tidak bisa lakukan, walaupun itu fitrah mereka. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah. Tapi itu juga jangan menjadi alasan kemudian kita itu tidak menuntut ilmu, tidak kemudian
atau takut kepada istri, wah ini musibah. Kenapa istri kita takuti? Ini istri kita, dia bukan macan, bukan harimau. Istri kita itu untuk kita cintai, muliakan, bukan untuk kita apa? Takuti. Jadi kita harus wasat, pertengahan dalam ini. Jangan kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, tapi juga jangan sampai kita terabaikan ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah karena sebab keluarga. Ya. Ini harus kita menjadi perhatian, karena istri-istri kita atau keluarga kita bisa jadi fitnah, anak-anak kita bisa jadi fitnah, jadi ujian. Ya. Seperti yang terjadi pada para sahabat dulu, mereka sebagian sampai tertunda hijrah bersama Nabi Muhammad SAW karena istri-istri dan anak-anak mereka nangis tidak mau mereka meninggalkan kota Makkah. Ya. Dan itu ujian. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya. Tanpa doa, tanpa kita meminta pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu menghadapi ya satu perempuan tiba, mungkin dia siap menghadapi satu provinsi, satu negeri, atau satu kampung. Dia di Jawa kampung, tidak ada yang berani di kampung itu. Ya. Hanya istrinya aja yang dia. Bisa terjadi apa? Bisa terjadi olehnya lebih. Dan juga para istri, para wanita, justru mereka seperti disebutkan bahwasanya para wanita itu mereka adalah mitra atau teman berjuang seorang laki-laki. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dengan istri-istri mereka. Bahkan sebagian sahabiah itu ikut berperang bersama Rasulullah SAW, walaupun tidak pada posisi kewajiban pertama dan juga tidak posisi berhadapan langsung dengan orang-orang kafir, tapi mereka membantu pengobatan. Ya, Ummul Mukminin Aisyah pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ikut, dan itu resikonya besar. Kalau mereka kalah, mereka akan jadi tawanan. Sebagian istri para sahabat membantu orang-orang yang terluka. Nah, kalau orang-orang kafir itu mendekat, mereka menggunakan pedang mereka untuk menghalau atau membunuh mereka. Di para wanita di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis selanjutnya, "Wa ma yazalu 'abdi aw la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku terus dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kita lihat Allah mudahkan pada diri kita dengan amalan yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah. Kita tambah dengan yang sunnah sedikit terus sampai kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Sampai kita dicintai oleh Allah. Allah katakan, terus dia hambaku ini mendekat kepadaku kemudian dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cintai. Nah, ini yang kita butuhkan. Cinta Allah kepada kita. Kita boleh mengatakan kita cinta kepada Allah, tapi Allah belum tentu mencintai kita. Para ulama kita mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhabba. Bukan urusannya engkau itu mengatakan engkau cinta kepada Allah, engkau yang mencintai Allah, tapi urusan sebenarnya adalah engkau apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya di musim-musim tertentu, dan itu kita harus persiapkan, terutama di bulan Ramadan, harus ada hal yang lebih yang kita lakukan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Seperti disebutkan di dalam hadis, beliau mengatakan, Ummul Mukminin, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti bersungguh-sungguh beliau di selain 10 terakhir. Jadi kita
semakin bertambah waktu, bukan kemudian semakin melemah. Walaupun ujiannya semakin banyak, ujiannya banyak ini. Ya, ini apalagi nih kalau kita senang keluarga, anak-anak kita, ya semakin dekat Lebaran ini, makanya harusnya kita tuntaskan. Kalau biasa kita berikan pakaian, berikan apa, tuntaskan sebelum masuk ini, ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Tapi dengan catatan seperti kita sebutkan, jangan sampai kita mengabaikan kewajiban kita kepada manusia, baik ke keluarga kita, ke orang tua kita, ke istri kita, anak-anak kita, gara-gara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sunnah. Tapi kewajiban tetap kita dahulukan. Ibadah yang wajib kita dahulukan. Bahkan sebagian para ulama, di antaranya Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan bahwasanya aku menunaikan hajat satu orang muslim itu lebih baik bagiku dibandingkan dengan i'tikaf di Masjidil Haram. Ya, dibandingkan dengan i'tikaf di Masjid Al-Masjidil Haram. Itu maksud dari sebagian salaf. Artinya kalau memang itu dibutuhkan. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh haraj. Ya, kalau memang misalnya selama kita merasa terganggu dan sebenarnya itu bukan gangguan, sesuatu yang dia adalah ketaatan, maka jangan kita ini. Misalnya kita sedang baca Quran, lalu ada orang yang datang hubungi kita, dia butuh ada hajat yang mungkin dia lebih penting, lebih perlu daripada pahala yang kita akan dapatkan dari Al-Quran. Keutamaan baca Al-Quran tidak ada keraguan, tapi hajat orang ini mungkin besar. Ya, jangan kemudian kita merasa sempit karena sebab itu. Maka kita penuhi hajat orang itu, apalagi kalau berkaitan dengan kewajiban kepada orang tua dan juga yang lainnya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita ketika semangat beribadah kepada Allah, kita berusaha terus memastikan semakin bertambah umur kita semakin baik. Semakin baik ilmu kita, semakin baik ibadah kita, semakin baik akhlak kita, semakin kita kenal sunnah. Ada perubahan baik pada diri kita. Yang tadinya pemarah, kurang marahnya. Yang tadinya dia bakhil, berkurang bakhilnya, dan seterusnya. Kadang-kadang sebagian, ya, kalau yang masih paham dan menyadari, dia merasakan itu. Dulu ketika belum taat atau belum mengenal sunnah, mereka itu tidak takut mengeluarkan harta untuk maksiat, bahkan membayari orang untuk maksiat, membayari orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Tapi begitu diberikan hidayah kepada taat, ibadah kepada sunnah, mereka itu melemah. Kalau itu disadari, sebenarnya berarti dia sadar bahwa godaan syaitan itu ada. Karena orang kalau sudah berbuat maksiat, dia habiskan hartanya untuk maksiat, syaitan itu tidak perlu banyak menggoda dia. Tapi orang kalau mau taat, dia pasti ada godaannya. Ada rasa berat, ada rasa bakhil, ada rasa, apalagi kalau ada berpikir keluarga dan sebagainya. Ya, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-ahlu wal-waladu majbanatun wa mabkhalatun wa mahzanah. Ya, istri dan anak itu bisa menyebabkan kita jadi penakut. Dulu masih bajang, semua mau dihadapi. Nah, begitu sudah punya istri, sudah punya anak, andaikan saya nggak punya istri sudah, biasa. Kemudian kita jadi semakin bakhil. Contohnya kalau masih muda, dia derma membantu orang. Tapi begitu dia sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, kita jadi bakhil. Kita jadi bakhil. Nanti gimana nanti? Apalagi kalau dia bilang, nanti istri saya marah. Makanya saya tanya dulu sama istri saya. Ini musibah ya, Pak. Kita kalau memberi kepada orang tua kita, tidak ada urusan dengan istri kita. Tidak ada urusan. Dan dia justru sebagai istri harus mendorong kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita juga membantu istri kita untuk dia berbakti kepada orang tua. Iya. Jangan menjadi tahanan atau tawanan istri. Jangan. Ada saya lihat meme itu, ada orang tulis baju kaos, ya. Dia bilang
ini sudah punya istri, jangan diganggu. Tidak ada duitnya sampai istri. La ilaha illallah. Ini bikin para laki itu terhina jadinya. Bukan berarti laki-laki itu kemudian kejam menghinakan perempuan. Tidak. Wajib kita memuliakan perempuan. Wajib kita memuliakan keluarga kita dan sebagainya. Tapi juga kita itu yang sebagai imam, sebagai kita yang berinfak. Dan ini perlu kita perhatikan. Perhatikan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Laki-laki itu adalah pemimpin atas para wanita. Kenapa mereka jadi pemimpin? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan kelebihan laki-laki atas wanita, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Laki-laki wajib memberi nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi. Wanita tidak ada kewajiban yang memberikan nafkah kepada suaminya, kepada anaknya, tidak kewajiban sama sekali. Kecuali kalau dia ingin berbuat baik bahkan kepada suaminya. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu. Juga karena para lelaki itu mereka yang memberikan apa? Nafkah. Ini penting ini. Ini terutama yang masih bajang-bajang mau menikah. Jangan dipikirkan cari perempuan yang kaya biar enak, biar penghasilan tidak berkurang. Iya, penghasilan tidak berkurang, tetapi kehormatan itu jadi hilang dan berkurang. Iya. Enggak ada. Ini ayat isyarat tegas. Allah katakan para lelaki itu pemimpin atas wanita. Kenapa dia jadi pemimpin? Karena mereka punya kelebihan atas wanita. Jadi dia yang melindungi wanita. Ya, jangan ada masalah nanti istrinya yang didorong. Ya, jadi bemper, jadi tameng. Ya, dia sembunyi. Enggak, laki-laki dia punya kemuliaan. Mereka yang berperang, mereka yang melindungi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka yang memberikan nafkah. Nah, kalau hilang ini salah satu dari keduanya, apalagi dua-duanya, dia akan kebalik gitu. Ya, jadi an-nisa justru yang akan menjadi perempuan yang jadi pemimpin atas apa? Laki-laki. Dan itu realita. Fitrahnya memang wanita dilindungi. Dan fitrah laki-laki itu adalah melindungi, bukan sebaliknya. Dia sudah dilindungi, dia takut lagi. Iya, bahaya ini, musibah ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lan yufliha qaumun tamlikuhumun nisa." Tidak akan berbahagia suatu kaum, tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka dikuasai oleh para apa? Wanita. Boleh memberitahu itu, bukan minta izin. Minta izin. Stop. Ini taufik ini. Kalau orang sudah, ya, dan istri kita harus kita nasihati. Bukan masalah kamu berkuasa atau saya berkuasa. Kalau kamu berkuasa, ini rumah tangga akan hancur. Tidak ada kebahagiaan pada. Agar mereka sadar. Jadi jangan mereka menganggap bahwa kemudian mereka lebih daripada suami. Dan juga kita jangan suudzon. Jadi kalau ada para lelaki, apalagi dia soleh, dia baik, kalau dia muliakan istrinya, dia urus, dia khidmat, dia tunaikan kewajibannya sebagai suami, lalu kita katakan takut sama istrinya, takut dia, bukan. Ya beda. Para sahabat mereka memuliakan istri mereka, anak-anak mereka, bukan karena mereka takut seperti tadi, tidak, karena mereka muliakan, ya. Dan mengalah juga kepada istri selama itu sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merendahkan kedudukan dia sebagai laki-laki. Bukan berarti itu penistaan diri, itu memuliakan wanita. Rasulullah SAW karena sebutkan kisah, dan mungkin orang bisa diuji, para ulama diuji.
Rasulullah SAW, beliau ketika menikahi Safiyah, istri beliau yang dari keturunan Yahudi. Bayangkan istri beliau ini, Safiyah ini, dia diperangi kaumnya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dibunuh keluarganya, orang tuanya, bahkan suaminya dan sebagainya, keluarganya. Lalu kemudian beliau mengatakan, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci kecuali Muhammad, Rasulullah SAW. Tapi karena perlakuan beliau ketika ditawan, kemudian Rasulullah SAW menjadikan beliau istri, begitu dia naik ke ontanya, ke kendaraannya, ya, beliau Rasulullah SAW menjadikan paha beliau itu menjadi pijakan. Jadi nanti kalau ada orang bawa mobil dibukain apa, istrinya itu apa, pintunya, kemudian jangan dia takut di sana. Bukan, itu memuliakan itu. Ya kecuali kalau yang benar dia penakut. Kalau pulang-pulang nggak kasih makan, ya, takut. Tapi itu bukan begitu. Jadi kita juga jangan cepat-cepat apa istilahnya menilai. Ya. Jadi Rasulullah belum sabar. Subhanallah. Kita diuji kadang-kadang. Jangan anggap itu kehinaan. Yang penting orang pada hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai suami ditunaikan dan kewajiban dia sebagai istri juga dia tunaikan. Maka bukan selamanya setiap apa yang dilakukan suami dari kebaikan kepada istri itu menunjukkan dia kehinaan. Ya, Rasulullah diuji oleh istri-istri beliau. Ya. Orang-orang soleh juga diuji oleh istri-istri mereka, oleh anak-anak mereka. Ya, Imam Malik dulu pernah beliau di majlis Masjid Nabawi. Ya, lalu salah seorang putra beliau yang dia tak mau ngaji, dia hanya lewat saja, tidak melihat dan menoleh majlis beliau. Apa beliau katakan? Beliau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang tidak menjadikan ilmu ini seperti warisan harta. Jadi kita kalau diberikan taufik untuk ngaji, untuk ilmu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita sebelum menutup kajian ini, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan ringkas insyaallah. Bahwasanya kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita seperti kita sebutkan tadi konsisten dan juga tetap dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terus kita harus bertambah. Jangan sampai setahun kita kemarin sama dengan setahun kita sekarang, baik secara kedewasaan, keimanan, dan juga hal-hal yang baik harus dia ada peningkatan. Disebutkan ada beberapa athar ya, dari sebagian para ulama sunnah berkata Ali bin Ja'far tentang Imam Ahmad bin Hanbal, ulama sunnah di zaman beliau mengatakan, a'rifu Aba Abdullah mundu 50 sana yazdadu khairan. Beliau mengatakan, Ali bin Ja'far, saya mengetahui Abu Abdullah, ini kunyah beliau Imam Ahmad, semenjak 50 tahun dulu dia selalu bertambah kebaikannya, dia semakin baik. Jadi jangan kita semakin kenal sunnah semakin tidak baik. Semakin kenal sunnah semakin tidak menunaikan kewajiban. Semakin kenal sunnah semakin bakhil. Semakin kenal sunnah semakin kasar. Semakin kenal sunnah jangan. Berarti sunnah itu tidak bermanfaat bagi kita. Harus kita semakin baik. Kemudian Imam Ahmad beliau mengatakan tentang Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan, Abu Ubaid indana mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau itu menurut kami adalah orang yang selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Setiap hari semakin baik. Ya, sekarang kita bisa misalnya baca Quran 1 halaman, besok kita bertambah. Terus ya jangan semakin kita menjauh. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Daruqutni tentang Imam Abil Husain Al-Muhamidi, yang beliau salah seorang ulama besar dari
madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti disebutkan oleh Imam Dhahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan hafizal Quran wal fara'id wa darasa al-madhhab wa kataba al-hadis wa huwa mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Beliau dikatakan Abu Husain ini dia menghafal Quran, menghafal fara'id, dan dia mempelajari madhab, artinya madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan menulis hadis Rasulullah SAW, dan beliau termasuk orang yang selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah agar kita konsisten terus untuk tawakal kepada Allah. Kita tawakal. Kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Ilmu kita ini tidak ada apa-apanya. Harta kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa kita bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjadikan kita baik kecuali Allah. Maka kita berdoa, kita tawakal, kita merendah diri, kita tadarruk kepada Allah. Kalau muncul dalam bisikan hati kita, oh ini karena ilmu kita, tidak ada. Ilmu kita, kalaupun kita lebih baik ilmu kita, hatta kita hafal Quran, hatta kita hafal ribuan hadis, tapi Allah jadikan kita tidak dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, ada sebagian orang-orang awam yang lurus, kadang-kadang dia lebih baik dari sebagian penuntut ilmu, akhlaknya, perilakunya, dan sebagainya. Kemudian disebutkan di beberapa ayat Quran, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan di dalam surah Al-An'am, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan termasuk, pasti aku akan termasuk kaum yang tersesat. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan fitnah wanita, beliau mengatakan, wa illa tasrif kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau bukan engkau ya Allah yang memalingkan tipu daya mereka para wanita itu, niscaya aku akan condong kepada mereka, yang akan terfitnah dengan mereka, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Jadi orang itu dia beribadah karena Allah yang mudahkan. Kita itu ibadah karena Allah yang mudahkan. Kita selamat dari keburukan itu karena Allah yang selamatkan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kita ini bertakwa dan sebagainya, bukan, karena semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi Syuaib mengatakan seperti disebutkan dalam surat Hud, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Beliau mengatakan seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku menginginkan, artinya dari dakwah beliau kepada kaumnya itu, kecuali islah, kebaikan, memperbaiki, ya, dan tidak ada taufik bagiku ini kecuali dari Allah. Ini orang bisa berdakwah itu karena Allah yang mudahkan. Orang bisa beramal itu karena Allah yang mudahkan. Kepadanya aku bertawakal, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku akan kembali. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan ketika berdoa, Rabbi syrahli, qala Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Beliau mengatakan, Nabi Musa, wahai Rabbku, lapangkanlah, artinya lapangkanlah dadaku, ya, dan mudahkanlah urusanku, dan juga lepaskanlah ikatan-ikatan, artinya penghambat-penghambat pada lisanku. Orang kadang-kadang dia sudah hafal, dia sudah tahu dalilnya, begitu dia akan lakukan atau dia ucapkan, dia akan dapat, atau tidak diberikan taufik kepada itu. Kadang-kadang pada saat dia butuh kemudahan, dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Dan ini juga doa mereka. Mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga banyak lagi yang warid dari doa-doa para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis Anas bin Malik juga yang lainnya, beliau mengatakan, kan Rasulullah SAW yuksiru ma yaqul
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat banyak berdoa dan berucap dan berulang-ulang, Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Jadi hati kita ini bisa berubah-ubah. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Para salaf sebagai mengatakan, man amina an yuslaba minhu al-iman sulibahu. Siapa yang merasa aman seakan-akan tidak mungkin menyimpang, bahwasanya dia tidak akan dicabut imannya oleh Allah, maka dia akan mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian salaf itu ada yang mengatakan seperti Abu Imran Al-Jawni, beliau mengatakan sebagian para ulama, wa hal abka al-uyuna buka'un وهل أبكى العيون بكاء إلا الكتاب السابق. Dan ini tadabbur para ulama salaf. Beliau mengatakan, bukankah yang menjadikan menangis atau mengalir air mata dari mata kita itu adalah Al-Kitab As-Sabiq, yaitu kitab catatan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi para salaf itu kalau ingat tentang takdir, mereka ini menangis. Jangan-jangan saya ditakdirkan menjadi penghuni apa? Neraka. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah, kemudian Allah ciptakan dengan sebabnya manusia, lalu kemudian Allah lempar dan Allah katakan bahwasanya mereka ini penduduk surga. Lalu Allah mengambil tanah lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan dengan sebabnya manusia, lalu kemudian Allah lemparkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini adalah penghuni neraka. Dan Allah mengatakan wala ubali, dan aku tidak peduli. Itu para sahabat kalau dengar hadis ini mereka mengatakan mereka khawatir bahwasanya mereka lah yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan oleh Atha al-Khaffaf, beliau mengatakan, ma laqitu Sufyan ats-Tsauri illa baqiyan. Tidaklah aku bertemu dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, digelari beliau Amirul Mukminin fil hadis, kecuali aku dapatkan beliau dalam keadaan menangis. Dan beliau Imam az-Zuhad, imamnya para orang-orang zuhud, ya. Kemudian beliau katakan kepadanya, ma sya'nuka, apa urusanmu, ada apa aku menangis? Kemudian beliau mengatakan, qala akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku khawatir, takut bahwasanya aku akan berada pada catatan takdir Allah termasuk orang-orang yang akan syaqi, sengsara, artinya masuk ke dalam api neraka. Dan ini harus kita ingatkan diri kita. Jangan sampai hati kita ini tidak lembut, justru biasa saja mendengar surga, mendengar neraka biasa saja, dengar ayat. Ya, ada sebagian orang boleh jadi karena ketidaktahuannya, ia disebutkan ancaman neraka, kemudian mengatakan Masya Allah, atau dia seakan-akan senang karena tidak tahu artinya. Ya, jadi seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Sufyan ats-Tsauri kepada sebagian orang-orang saleh, hal abkaka qattu ilmu Allah fika? Apakah telah menjadikan engkau menangis ilmunya Allah tentangmu? Artinya apa yang Allah takdirkan, ilmu Allah, dan Allah Maha tahu sebelum Allah menciptakan kita. Wal iyad billah, siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Faqala lahu dzalika ar-rajul, lalu orang yang saleh itu mengatakan, tarakani la afrahu abadan. Justru dengan mengingat ini menjadikan aku tidak pernah senang selama-lamanya. Maksudnya dia selalu kepikiran, ya. Maka itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, dari janji Allah, hari kiamat, hari akhirat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jangan sampai kita, boleh kita tertawa, saya boleh tertawa,
Ada sahabat yang bikin murah, tapi jangan sampai ketawa berlebihan yang menjadikan kita kesat hati kita. Ya jangan sampai kita tidak menangis ya begitu diperdengarkan tentang adab Allah atau yang lainnya, ya, sehingga hati kita menjadi keras dan tidak lembut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah yang zahir ataupun yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diberkahi di mana saja kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.